Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya keluhan seorang pasien osteoporosis, misalnya soal nyeri tulang, bisa diubah jadi sebuah rencana aksi yang konkret dan bener-bener ngebantu? Nah, hari ini kita bakal bedah prosesnya, langkah demi langkah. Dan pertanyaan tadi, itu inti dari semua yang akan kita bahas. Jadi ini bukan sekadar, oh, sakit kasih obat. Bukan. Ini tuh soal sebuah perjalanan, kayak detektif gitu, yang sistematis buat mecahin masalah. Inilah bedanya perawatan profesional dengan reaksi sesaat. Yuk kita langsung aja selami prosesnya. Oke, biar gampang, kita bakal bagi pembahasannya jadi 4 bagian ya. Pertama, kita kumpulin dulu semua petunjuknya di tahap pengkajian. Terus, kita tentukan masalah utamanya. Setelah itu, baru deh kita susun rencana aksinya. Dan terakhir, tentu aja, kita cek lagi berhasil atau enggak rencananya. Simpel kan? Ini peta jalan kita hari ini. Oke, kita mulai dari langkah paling awal dan paling krusial, pengkajian pasien. Anggap aja di fase ini, perawat itu kayak detektif. Tugasnya mengumpulkan semua petunjuk, sekecil apapun itu, buat dapat gambaran utuh. Soalnya, apa yang dikeluhin pasien itu seringnya cuma puncak gunung es loh. Nah, kerjaan detektif ini ada 3 tahap utama. Pertama ada anamnesa, atau gampangnya wawancara sama pasien. Kedua, pemeriksaan fisik, buat lihat tanda-tanda yang kelihatan langsung di tubuh. Dan yang ketiga, pemeriksaan diagnostik. Ini buat konfirmasi semua data pakai tes-tes penunjang. Dan semuanya itu dimulai dari sini, dari mendengarkan cerita pasien. Ini bukan cuma ngobrol biasa loh. Setiap keluhan itu data penting. Coba bayangin pasien bilang, gampang capek, tulang nyeri kalau gerak. Wah, itu alarm pertama bunyi. Terus digali lagi, ternyata asupan kalsiumnya kurang, jarang olahraga. Nah, polanya mulai kelihatan kan? Apalagi kalau pasiennya wanita lansia, pasca menopause. Dugaannya makin kuat. Setelah ngobrol, si detektif ini lanjut cari bukti fisik. Apa aja yang dicek? Ya, tanda-tanda yang kelihatan langsung. Misalnya, postur tubuhnya kok mulai bungkuk, atau pas tulang belakangnya diteken, pasiennya kesakitan. Gerakannya juga jadi terbatas. Nah, ini semua itu petunjuk visual yang ngejelasin kalau ada sesuatu yang salah. Ini cara Tugu ngomong langsung ke kita. Tapi, dugaan aja kan nggak cukup ya. Kita butuh bukti yang pasti, data yang objektif. Nah, disinilah tes-tes diagnostik masuk. Ada DEXA scan, ini buat ngukur seberapa padat tulang kita. Hasilnya angka pasti. Terus ada X-ray, buat ngintip jangan-jangan ada retak atau patah tulang yang nggak kelihatan. Terakhir, cek lab, buat mastiin kadar kalsium sama vitamin D-nya. Jangan-jangan ini nih biang keroknya. Oke, semua data udah kekumpul. Dari wawancara, pemeriksaan fisik, sampai hasil lab. Sekarang, saatnya nyusun semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran utuh. Di tahap inilah, perawat menganalisis semua informasi buat nentuin, jadi masalah utamanya apa aja nih? Nah, inilah yang disebut diagnosa keperawatan. Dan biasanya dari semua petunjuk itu, ada 3 masalah utama yang nongol. Pertama, jelas defisit nutrisi. Ya iyalah, asupannya aja nggak cukup. Kedua, intoleransi aktivitas. Wajar badannya lemah, gerak dikit sakit. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, risiko cedera. Kenapa? Karena tulangnya rapuh banget. Nah, 3 masalah inilah yang jadi fokus utama rencana aksi selanjutnya. Oke, masalahnya udah ketemu. Terus, gimana solusinya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian rencana aksi atau intervensi. Jadi, untuk setiap masalah yang tadi udah kita identifikasi, perawat bakal nyiapin serangkaian tindakan yang spesifik. Bisa dibilang ini jantungnya asuhan keperawatan. Kita bahas satu-satu ya. Untuk masalah defisit nutrisi, solusinya logis banget. Pertama, perawat akan cek status nutrisi pasiennya. Terus, ngasih anjuran, Bu, Pak, coba deh perbanyak makan yang tinggi kalsium dan vitamin D. Misalnya apa? Ya susu, keju, ikan. Kalau kasusnya lebih kompleks, mereka bisa kerja bareng ahli gizi buat bikin menu makan yang pas. Lanjut, untuk masalah intoleransi aktivitas. Di sini kuncinya itu keseimbangan. Nggak mungkin kan pasien langsung disuruh ikut maraton? Jadi perawat akan nilai dulu kemampuannya sejauh mana. Baru deh dianjurkan olahraga ringan, tapi rutin dan bertahap. Contohnya, jalan santai keliling kompleks. Dan yang penting juga, istirahatnya harus cukup. Jangan dipaksain. Nah, ini dia yang paling krusial, resiko cedera. Di sini pendekatannya harus proaktif alias mencegah sebelum terjadi. Gimana caranya? Pertama, ciptakan lingkungan yang aman. Misalnya, singkirin karpet yang gampang bikin kepleset. Kedua, kalau perlu, anjurkan pakai alat bantu jalan. Dan yang paling penting dari semuanya, edukasi pasiennya. Ajari cara bangun dari tempat tidur yang aman, cara jalan yang benar, supaya nggak gampang jatuh.
Oke, rencana udah keren, tapi kalau nggak dikerjain ya percuma kan? Nah, tahap selanjutnya adalah implementasi. Disinilah semua rencana tadi dijalanin. Ada tindakan yang perawat lakuin sendiri, misalnya bantu pasien bergerak. Ada juga yang kolaborasi kayak tadi, kerja bareng ahli gizi, dan tentunya edukasi ke pasien dan keluarga itu jalan terus. Oke, langkah terakhir tapi sama sekali bukan yang paling nggak penting, justru ini kunci, evaluasi. Setelah semua rencana dijalankan, kita harus check-in lagi. Kita perlu tahu tindakan-tindakan yang kita lakuin tadi beneran ada hasilnya nggak sih? Bawa perubahan positif nggak buat pasien? Jadi, pertanyaannya, gimana kita tahu kalau semua rencana itu berhasil? Apa aja sih tanda-tandanya? Nah, ada beberapa indikator kunci yang bisa kita lihat. Kita bisa bilang berhasil kalau misalnya nyeri tulangnya udah berkurang. Terus pasiennya jadi bisa gerak lebih bebas. Asupan nutrisinya juga udah terpenuhi. Dan yang paling penting, nggak ada tuh kejadian jatuh atau patah tulang. Plus, satu lagi yang vital, pasiennya jadi ngerti gimana cara jaga diri sendiri untuk kedepannya. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Tujuan akhirnya itu bukan cuma bikin pasien enakan hari ini. Bukan, tapi memberdayakan mereka dengan ilmu supaya bisa mencegah komplikasi di masa depan. Intinya adalah soal kemandirian dan kualitas hidup pasien dalam jangka panjang. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan penting. Proses perawatan ini tuh bukan jalan lurus yang ada ujungnya, tapi lebih kayak siklus yang muter terus. Hasil evaluasi hari ini apa yang oke dan apa yang perlu diperbaiki, itu bakal jadi data baru buat pengkajian besok. Jadi perawatannya bisa terus disesuaikan biar makin efektif.